Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat dengan judul Pembelajaran yang Menyenangkan. Tujuan pembuatan video dan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi dan model pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Sunani MPDI. Anggota dari kelompok 3 ini terdiri dari saya atas nama Putri Neni Rosanti, yang kedua Naomi Syara Rangga Goroguta, dan yang ketiga Meli Fradila. Adapun materi yang akan kami bahas pada video ini terdiri dari 7 buah pembahasan, yang masing-masing pembahasan akan dijelaskan oleh setiap anggota kelompok. Untuk materi 1, 2, dan 3 atau A, B, dan C akan dijelaskan oleh saya. Di dalam pembelajaran yang menyenangkan, Islam memberikan kemudahan dan suasana gembira dalam pembelajaran. Hal ini dapat kita temukan penjelasannya di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 dan hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dalam kitab Al-Ilm. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yakni kandungan surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, di dalam arti surah Al-Baqarah ayat 185 ini dijelaskan bahwa di dalamnya mengandung makna bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, sejalan dengan ayat ini bahwa seorang pendidik ini selayaknya dapat memberikan kemudahan dalam pembelajaran dan memberikan kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat menikmati dengan mudah dan dapat menerima ilmu yang ditransformasikan oleh sang pendidik tersebut, sehingga dapat menciptakan suasana keakraban yang dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh dalam proses belajar. Yang kedua yakni yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Al-Ilm dengan nomor hadis 67. Nah, di dalam hadis ini maknanya dijelaskan bahwa dikutip dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Imam Nawawi, jika hanya menggunakan kata yassiru, berilah kemudahan, maka orang hanya akan memberikan kemudahan sekali dan sering mempersulit orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan dengan kata wala tu'assiru, yang artinya janganlah mempersulit. Nah, maksudnya di sini adalah untuk mengingatkan bahwa memberikan kemudahan bagi orang lain harus selalu diikuti oleh setiap orang dalam setiap situasi maupun kondisi. Begitu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, basyiru wala tunafiru, yang artinya berilah kegembiraan dan janganlah menakut-nakuti. Nah, sebab menyampaikan berita buruk pada awal pembelajaran dapat menyebabkan orang itu tidak tertarik untuk mendengarkan nasihat yang diberikan kepadanya. Terkait pembelajaran yang menyenangkan, kegembiraan ini juga mempunyai peran yang sangat signifikan atau sangat berpengaruh dalam mempengaruhi jiwa anak. Mengapa? Karena kegembiraan ini dapat memberikan dampak positif pada jiwa anak yang akan melahirkan kebebasan dan kehidupan bagi jiwanya, sebagaimana juga menjadikannya siap untuk menerima perintah, anjuran maupun pengarahan. Kemudian yang B, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 25, yang arti ayatnya bermakna bahwa memberikan kabar gembira terhadap peserta didik merupakan bagian kenyamanan dalam menebarkan energi positif, sehingga dapat menciptakan iklim keharmonian jiwa anak didik. Nah, lingkungan kelas ini mempengaruhi kemampuan siswa untuk fokus dan menyerap informasi. Jika suasana kelas dan kondisi kelas ini berantakan, kumuh, kotor, dan tidak menarik bagi siswa, maka peserta didik pun menganggap bahwa belajar itu tidaklah nyaman, melelahkan, dan juga kuno. Nah, sebaliknya, bila lingkungan ini ditata dengan baik, bersih, sehat, dan nyaman, serta mampu mendukung pembelajaran, maka peserta didik pun memiliki mindset atau pandangan bahwa belajar itu menyenangkan dan sangat mengasyikkan.
Nah, dengan demikian, lingkungan belajar yang kondusif ini menyangkut berbagai hal tentang upaya yang dilakukan oleh orang tua maupun guru dalam mendidik anak-anak. Dan dalam mendidik tersebut perlulah diciptakan suasana lingkungan yang penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan sebagai hakikat perlindungan anak dalam Islam. Guru yang ramah dan bijaksana akan bijaksana pula dalam memberi tugas dan akan menghindari stereotip gender. Guru harus mengikut sertakan semua peserta didik dalam kegiatan kelas. Hubungan guru dan peserta didik yang kondusif akan menciptakan suasana kelas yang ramah sehingga terjadi pembelajaran yang ramah pula. Bagian C yang akan kita bahas yaitu tentang menarik minat. Dijelaskan di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 44 yang artinya, kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, guru perlu dilandasi langkah-langkah dengan sumber ajaran agama. Salah satunya oleh firman Allah yang telah disebutkan tadi. Nah, dalam hal menarik minat ini, penerapan pembelajarannya di sekolah dapat diterapkan guru dengan menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian dengan memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan variatif sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan mengoptimalkan proses dan berorientasi pada prestasi belajar. Selain itu, untuk menarik minat siswa untuk belajar, guru juga dapat meningkatkan konsentrasi siswa dan menarik minat belajar siswa dengan cara memberikan alasan-alasan kepada peserta didik mengapa harus belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk berprestasi sebaik-baiknya dengan cara memberikan motivasi dan pencerahan yang terkait dengan mata pelajaran dan strategi yang diterapkan. Nah, guru pun perlu menjelaskan kepada peserta didik apa yang diharapkan dari siswa selama dan sesudah proses belajar berlangsung. Tentunya guru akan senang ketika anak didiknya memperhatikan konsentrasi dan antusias ketika belajar dan mengajar sedang berlangsung. Nah, oleh karena itu, dari guru pun harus pandai-pandai memberikan sesuatu hal yang menarik anak didik. Tentu dengan sesuatu yang berbeda dan tidak membosankan dengan gaya sajian pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai psikologi anak didik yang seimbang. Itulah materi A, B, dan C yang telah saya jelaskan. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Meli Fradila. Perkenalkan, nama saya Meli Pradila dengan NIM 1911306064. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang D tentang menyajikan materi yang relevan. Menyajikan materi yang relevan atau terrealisasi dengan memberikan materi pelajaran yang disesuaikan oleh kebutuhan siswa yang relevan. Dalam penyajian didasari perkembangan zaman, materi pelajaran tidak harus didapat melalui buku paket yang sudah disediakan di sekolah saja, akan tetapi bisa dikembangkan dengan mengakses internet, media televisi, dan media massa seperti koran atau majalah. Hal tersebut dapat mengembangkan potensi anak didik melalui inovasi. Selanjutnya, ada berbagai teori belajar yang relevan dan bernuansa konsep edutainment, yaitu terdapat 6 teori. Yang pertama, teori pembelajaran aktif. Pada teori ini menyatakan bahwa belajar hendaknya melibatkan multi indera dan dilaksanakan dengan menggunakan variasi metode pembelajaran. Yang kedua, teori belajar akselerasi, bahwa pembelajaran itu harus dirancang agar berlangsung secara tepat, menyenangkan, dan memuaskan. Yang ketiga, teori revolusi belajar. Teori ini lebih menekankan pada suasana yang kondusif, yakni suasana rileks, tidak tegang, dan bebas dari tekanan. Yang keempat, teori belajar kuantum. Penekanan teori ini terdapat pada pencapaian ketenangan dan berpikiran positif sebelum belajar. Yang kelima, teori belajar dengan bekerja sama. Teori ini berdasar pada konsep pembelajaran yang berdasarkan pada penggunaan kelompok-kelompok kecil siswa, sehingga mereka dapat menjalin kerjasama untuk memaksimalkan kelompoknya dan masing-masing melakukan pembelajaran. Yang keenam, teori kecerdasan majemuk. Teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner yang menyatakan bahwa ada keberagaman otak yang meliputi kecerdasan verbal atau linguistik,
musikal atau ritmis, logis atau matematis, visual atau spasial, jasmania atau kinestik, intrapersonal atau interpersonal, dan naturalis. Berdasarkan 6 konsep teori belajar tersebut, maka bisa dikemukakan beberapa prinsip yang menjadi karakteristik dari konsep edutainment, yaitu konsep edutainment ini adalah suatu rangkaian pendekatan dalam pembelajaran untuk menjembatani antara proses mengajar dan proses belajar, sehingga diharapkan bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Selanjutnya, pemaparan yang tentang melibatkan emosi positif dalam pembelajaran. Emosi positif sangat membantu pembelajaran karena perasaan dapat menentukan kualitas dan kuantitas belajar peserta didik. Perasaan negatif bisa menghalangi proses belajar. Sebaliknya pula dengan perasaan positif dapat mempercepat proses belajar. Belajar dengan penuh tekanan, menyakitkan, dan suasana tidak nyaman itu bisa tidak dapat mengungguli hasil belajar yang menyenangkan, santai, dan menarik hati. Maka dengan itu, kita sebagai calon guru harus memberikan semacam pujian kepada siswa. Dengan begitu akan menimbulkan emosi positif pada siswa yang mendapatkannya, karena merasa keberhasilannya dihargai oleh gurunya. Jadi, ketika suatu pelajaran melibatkan emosi positif yang kuat, maka pada umumnya pelajaran tersebut akan terekam dengan kuat pula dalam ingatan siswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Naomi Syahara Rangga Gorobuta dengan NIM 1911306006. Baik, saya juga merupakan perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagian F dan bagian G, yaitu pembelajaran yang melibatkan semua indera dan pikiran, dan juga pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang F, maksud saya, adalah pembelajaran yang melibatkan semua indera dan pikiran. Jadi pembelajaran yang melibatkan semua indera dan pikiran itu adalah pembelajaran yang mengkombinasikan materi pembelajaran dengan fungsi indera yang dimiliki oleh siswa. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu indera. Jadi indera dalam bahasa Arab disebut dengan al-hasanah dan jamaknya disebut dengan al-hawas yang memiliki makna yaitu panca indera. Jadi panca indera di sini tidak hanya indera-indera yang kita ketahui selama ini seperti mata, hidung, telinga, lidah, kulit kita untuk sebagai peraba, tidak hanya itu. Namun secara luas yaitu mencakup dengan akal pikiran manusia, seperti itu. Kemudian dalam proses pembelajaran diperlukannya keterlibatan semua indera serta pikiran atau pemikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian, adapun indera-indera yang terlibat dalam pembelajaran, yang pertama itu seperti indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasa, indera peraba, indera pengecap, indera penciuman. Kemudian, terlebih dari itu ada juga indera yang tidak terlihat, yaitu indera pikiran, itu terdapat pada hati dan akal siswa. Kemudian, bagaimana contoh pembelajaran yang melibatkan seluruh indera dan pikiran? Ada beberapa contoh yang dapat saya sebutkan di sini. Ada yang pertama yaitu pembelajaran yang memanfaatkan sarana atau media video. Kemudian dengan pembelajaran ini itu ada beberapa indera siswa yang terlibat dalam pembelajaran ini seperti penglihatan, kemudian ada audio yaitu pendengaran, kemudian ada audio visual yaitu penglihatan dan pendengaran, kemudian eksperimen-eksperimen, kemudian ada pembelajaran pembangunan emosional di mana di sini dalam pembelajaran ini diberikan penglihatan dan pendengaran, kemudian eksperimen-eksperimen, kemudian ada pembelajaran pembangunan emosional di mana di sini dalam pembelajaran ini diberikan situasi yang berbeda antara pro dan kontra, itu untuk melatih siswa dalam proses pembelajaran. Dan contoh lain lagi itu ada pembelajaran yang melatih indera pengecapan, itu ada pembelajaran melalui metode observasi, kemudian eksperimen,
dengan berbagai contoh eksperimen-eksperimen yang memanfaatkan indera pengecap. Mungkin itu tadi materi mengenai pembelajaran yang melibatkan seluruh indera dan pikiran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi G, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Adapun pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa, yakni adalah usaha guru untuk mentransfer ilmu kepada siswa melalui metode, pendekatan, dan lainnya yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Adapun pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, yaitu satu, pembelajaran yang menyesuaikan perbedaan fisik, usia, jenis kelamin, fungsi indera dari setiap siswa. Kemudian yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan status ekonomi, di mana di sini guru tidak boleh memaksakan untuk terlalu banyak mempergunakan uang dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran yang dapat menyatukan watak, kepribadian, moral, dan minat. Kemudian ada pembelajaran yang melayani perbedaan individu dan pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan kooperatif dan kesiapan belajar. Kemudian ada pun beberapa usaha yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan siswa. Yang pertama yaitu memberikan bimbingan kepada siswa yang kurang mengerti pada jam istirahat. Kemudian yang kedua yaitu meminta umpan balik dari siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok-kelompok belajar kepada siswa sesuai dengan minat belajar siswa. Yang keempat, melakukan pendekatan komunikasi dengan siswa di dalam kelas. Yang kelima, guru memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang kurang mengerti atau kurang paham. Yang ketujuh, guru melibatkan siswa dalam proses pemberian apresiasi, dan yang kedelapan yaitu adalah guru memantau kegiatan belajar siswa. Dengan usaha-usaha tersebut dapat terwujudlah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya mewakili teman-teman anggota dari kelompok 3 memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang ada di dalam kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.